gue udah hidup bener, udah jujur, hidup kudus, nggak selingkuh, setia, tapi kok gue sial. Lebih baik kan saya jadi orang fasik aja ya, Yes. gemuk-gemuk kayak gitu ya. Nggak ada masalah kayaknya gitu. Nah ini gimana Anda menanggapi ini? Kenapa tiba-tiba langsung ada YouTube langsung itu kan Saya aneh. sepertinya menyuarakan isi hatinya Nathan kok. Karena topik hari ini kita membahas tentang semakin dekat dengan Tuhan, apakah memang semakin banyak cobaan? Kayaknya Nathan lagi banyak cobaan. Saya kalau dengar kalimat makin dekat Tuhan itu saya jadi ingat lagu himne itu loh. Iya. Yang dipakai di film Titanic. Itu near to God, near to my God atau apa gitu, near to God ya. Saya belum lahir waktu film Titanic. Makin dekat Tuhan. Nah itu biasanya diiringi untuk prosesi kematian. Pastor Vela nih bersama dengan Pastor kami Ferry ya. sudah tersambung bersama kita dari GBC 3 Jakarta. Shalom, Pastor, halo. Shalom Bro Jonathan, shalom Pak Gideon. Iya. Iya bener kan ya. Masih inget ya Pastor Vela nih ya. Tentang lagu yang itu loh, yang dimain biola di perahunya Titanic sebelum tenggelam itu loh. Waduh. Saya nggak inget Pak, saya nontonnya The Passion of Christ. Wih. Nggak bercanda Pak. Ampun Pak Pendeta, ampun. Saya bukan fansnya Titanic kebetulan, jadi nggak inget. Pernah nonton sekali tapi nggak inget. Iya, itu kan lagu himne makin dekat Tuhan itu loh. Makin dekat Tuhan, makin dekat Tuhan. Asumsinya Nathan ya berarti ya. Iya. Makin banyak cobaan. Enggak. Dia mau mencoba makin dekat tapi makin Bukan. cobaan. Banyak orang yang bilang gini kan, Pastor. Saya ikut Tuhan pasti nyaman, ya. Pasti aman. Siapa Dekat bilang? Tuhan pasti banyak berkat. Tapi ternyata banyak orang yang baru sadar ya, Bu ya. Semakin dekat sama Tuhan, waduh, ternyata cobaannya itu satu belum selesai udah datang lagi. Bener gak sih kayak gitu, Pastor? Lah, lu sendiri ngalamin nggak lu? Saya terlihat kan wajah saya Kenapa? tertekan. Enggak, Berarti banyak cobaan. Enggak, kayaknya makin gemuk aja. Oh Tuhan, kenapa orang fasik itu makin gemuk-gemuk? Gimana? Iya. Kita kasih kesempatan komennya si Pastor Vervelani ini ya. Iya. Oke, betul nih. Ini pendapat banyak orang juga ya. Ini bukan pertama kalinya saya dengar pertanyaan kayak gini. Gimana nih makin dekat sama Tuhan, kok makin banyak pencobaan begitu. Yang pertama kita perlu tahu adalah begini. Waktu kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita lahir baru, kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap gitu ya. Bukan asal dari Kristen. Tentunya standar hidup kita jadi berbeda. Kalau dulu kita lebih dalam Tuhan, yang sekolah nyontek nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya nggak ada masalah, dalam arti selama nggak ketahuan ya dia oke-oke aja gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan, selingkuh ya udah, asal ketahuan pasangannya ya udah, berbuat curang ya udah. Tapi begitu kita hidup di dalam Kristus dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tentunya ada banyak hal lain yang jadinya kita nggak bisa lakukan dan nggak boleh lakukan karena kita mengasihi Tuhan tentunya. Sama kayak orang menikah ya, kalau dulu masih single kita pakai uang sesukanya mungkin nggak terlalu ada masalah. Pulang larut-larut nongkrong sama temen nggak ada masalah. Begitu sudah menikah kita punya komitmen, dan itu yang membuat jadinya kok kayaknya ribet ya, kok jadinya jadi begitu. Iya tentu, karena waktu kita mengasihi Tuhan jadinya standar kita berbeda. Apa yang dulu kayaknya boleh, sekarang jadi nggak boleh, dan harusnya itu jadi apa ya, itu bukan identitas kita ya, hal-hal yang nggak kudus, hal yang nggak benar dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal pencobaan, saya lebih suka menggunakan kata ini yang sebagai permulaannya, yaitu problem, masalah. Nah, masalah itu bisa berubah jadi pencobaan, tapi juga bisa berubah jadi ujian. Nah, kata ujian dan pencobaan itu bisa disandingkan gitu ya, karena dua hal itu berbeda tapi berhubungan. Sebuah masalah, katakan masalah keuangan, itu bisa jadi pencobaan, bisa jadi ujian. Pencobaan itu datangnya dari iblis untuk menjatuhkan kita. Tetapi ujian itu datang dari Tuhan untuk mempromosikan kita, untuk mengangkat kita. Kayak anak sekolah ujian ya gitu ya, kan tujuannya bukan untuk menjatuhkan ya, tapi supaya diangkat kan, supaya naik kelas begitu. Nah, satu hal yang sama namanya problem, itu sebetulnya kalau disikapi dengan benar dia akan jadi ujian. Tapi problem yang sama kalau disikapi dengan direspon dengan cara yang salah, dia akan jadi pencobaan. Jadi kalau dibilang banyak cobaan setelah kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya intinya adalah kita punya banyak masalah
karena apa yang dulu mungkin boleh dalam standar dunia jadi nggak boleh. Dan tentunya di tengah-tengah kita ngadepin problem itu, Tuhan mau kita responnya benar supaya itu bukan jadi ujian, bukan jadi pencobaan yang menjatuhkan kita, tapi jadi ujian yang mengangkat kita. Kalau mengacu pada ayat firman Tuhan ya, kita membaca di Yakobus pasal 1 ayat 13-14, dia bilang gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan nggak datang dari Tuhan, datang dari iblis untuk jatuhin kita. Saya kok masih belum meneliti ya, di dalam Alkitab itu lebih banyak kata ujian atau pencobaan ya? Apa ya? Karena saya pikir kayaknya lebih banyak pencobaan. Juga ya. Hah? Belum meneliti ya? Belum meneliti ya? Belum pernah meneliti, Pak. Tapi basically kalau saya menangkapnya begini, ketika hal yang sama namanya problem tadi, iya. Kalau itu disikapi dengan benar, dia akan jadi ujian. Ujian ya buat kita. Ketika disikapi dengan salah, dia akan jadi pencobaan yang menjatuhkan kita, gitu kan? Contohnya kayak Ayub itu, kan awalnya kan ya juga pencobaan ya, datangnya si iblis kan waktu itu kan? Iya. Ayub. Nah, dia dicobai oleh iblis minta izin kan sama Tuhan gitu untuk mencobai imannya gitu. Apakah imannya itu karena berkatnya atau sungguh-sungguh mengasihinya gitu. Nah, akhirnya pencobaan itu jadi ujian buat Ayub. Akhirnya dia mengerti bahwa ini ujian. Kalau toh aku lulus, aku akan timbul seperti emas yang murni. Ayub kan bilang begitu ya. Betul. Jadi di balik skenario, di balik skenario yang terjadi sama Ayub ada dua skenario di belakangnya ya. Tuhan ingin menguji, iblis ingin mencobai. Ayub menguntungkan. Itu akan jadi ujian atau pencobaan. Mungkin itu saya sedikit membolkan pernyataan Anda mungkin dengan contoh itu gitu ya. Iya. Ya, betul Pak Gideon. Dulu waktu sekolah istilahnya apa? UAN ya, ujian akhir nasional ya. Iya. Zaman saya UAN. Eptanas. Ih, tahun berapa ya, Joy? saya sok muda. Saya sok muda. Kalau saya sih cuma ujian sekolah. Enggak. Maksud saya gini loh, ujian akhir nasional. Kalau lulus ya naik kelas gitu kan. Mungkin SMP malah ke SMA malah ke kampus gitu. Tapi kan nggak ada ya, pencobaan akhir nasional nggak ada ya, Pastor? Nggak ada ya, Pak. Iya betul. Pencobaan itu ujiannya jadi pencobaan kalau kita nggak belajar. Malah banyak kan main Nintendo, main game. Nah, itu jadi pencobaan di akhir itu ujian. Iya. Mestinya belajar nih gitu. Belajar. Masalah, ya. Harus belajar, harus melihat dengan kacamata yang benar juga. Biar lulus. Iya. Tapi gimana kalau misalnya anggapannya gini? Apa? Oke, semakin dekat Tuhan, memang ada cobaan tapi bisa jadi ujian. Saya nggak mau ujian, lebih baik saya nggak beragama aja. Enak dong, free. Ada statement gitu. Pernah dengar nggak, Mas? Ada pemikiran gitu ya malahan ya. Saya jadi bingung sih. Ya. Ada loh. Gimana pendapat Pastor? Berarti gini, mungkin Tuhan itu dianggap listrik tegangan tinggi gitu ya, nggak usah deket-deket nanti nyetrum. Nanti merusak pertumbuhan saya. Gitu. Iya. Kok bisa ya ada pandang gitu? Mengacu dari Yakobus 1, ini kitab Yakobus entah kenapa banyak tulis soal pencobaan gitu ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4-4 itu bilang ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Justru kita waktu ngalamin berbagai-bagai pencobaan, kita disuruh menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Tentunya yang dibilang di sini menganggap sebagai suatu kebahagiaan itu artinya kan mengubah perspektif. Jadi sesuatu yang nggak enak, kalau perspektifnya diubah, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang baik, yang enak. Sebab, dibilang gitu kan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau apa yang saya pahami dari pertanyaan tadi, kok lebih enak nggak beragama karena nggak ada pencobaan, dibilang gitu. Apa yang saya pikir begini, enaknya orang tuh beda-beda gitu ya. Enaknya orang beda-beda. Ada ini ibarat contoh nih. Ada orang yang maunya enaknya gini, tiap hari rebah-rebahan, nggak capek kerja, tiduran di rumah. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi saya malah capek. Tapi malah nggak punya uang kalau banyakan malas-malesan begitu ya. Betul. Tapi ada orang yang tiap pagi harus berangkat kerja, nih kalau misalnya nggak pandemi ya, normal begitu, kerja sampai sore, tapi sesuai passionnya dia mungkin gitu, pekerjaannya sesuai bidangnya dia, dan itu menghasilkan banyak uang. Nah, enak yang mana?
Mungkin buat beberapa orang bilang enakan di rumah, tapi nggak punya uang. Nah, nggak enaknya bokeh gitu ya. Tapi ada orang yang dia seneng kerja, dia seneng meeting, dia seneng bikin project karena itu sesuai bidangnya dia dan menghasilkan banyak uang. Jadi kalau dibilang enak mana, enaknya orang beda-beda. Justru kita harus mengubah hati kita dan pikiran kita supaya kita bisa menikmati setiap entah itu pencobaan, ujian, masalah. Karena di balik masalah yang kita hadapi sebagai orang percaya ya, ada kemenangan di situ. Kalau ada kemenangan pasti ada kesaksian, ada pertumbuhan, kehidupan yang makin kuat. Nah, jadi tinggal kita mau lihat benefitnya di mana nih gitu. Apakah enak cuman karena nggak mau repot dan nggak mau ribet dengan masalah, atau kita ingin masalah itu bisa ditaklukkan sehingga enaknya kita adalah orang-orang yang punya kemenangan dalam hidup ini, punya banyak kemenangan dalam hidup ini. Bisa naik level lah gitu ya dibanding yang lain. Jadi ini tentang pilihan berarti gitu ya. Lu pilihan enakmu kayak gimana gitu, tapi setidaknya pilihlah yang benar gitu ya. Betul. Oke. Betul banget Pak Gideon. Iya, tapi gini, saya ingat jadi Mazmurnya si Asaf itu di Mazmur 73, Pastor Ferry. Betul. Nah, itu kan Asaf itu kan rasa cemburu. Ini sama-sama orang percaya gitu ya, sama kayak kita gitu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, nih si Asaf merasa sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir gitu. Sebab, apa alasannya? Aku, si Asaf ini cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat mereka, melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah ini loh, ini kan bahasa Jawanya sawang sinawang. Nah, lebih baik kan saya jadi orang fasik aja ya, gemuk-gemuk kayak gitu ya. Nggak ada masalah kayaknya gitu. Nah ini gimana Anda menanggapi ini? Ya, ini realita kehidupan ya, Pak Gideon. Ini orang Kristen yang mengalami Mazmur 73 itu tentang pengharapan dan pergumulan kalau nggak salah judul perikopnya ya. Pergumulan dan pengharapan. Itu kan hampir 20 ayat pertama, 20-an ayat. Itu kan kayak isinya kayak orang tuh kayak gini, gue udah hidup bener, udah jujur, hidup kudus, nggak selingkuh, setia, tapi kok gue sial kan kayak gitu kan, hidupnya malah punya masalah. Itu temen gue hidupnya nggak bener gitu ya, tapi kok kayaknya tanda kutip diberkati gitu, kok gemuk-gemuk gitu ya dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah di ayat berapa ya, 24 atau 20 berapa, 23, 24, 25 sampai aku memperhatikan kesudahan mereka. Jadi ternyata kalau lihat hidup itu perhatikan ujungnya gitu kan. Kadang-kadang kita nggak perhatiin ujungnya, kayak enak di awal sampai memperhatikan kesudahan mereka. Disitulah kita tahu bahwa di situ ujungnya orang fasik ya berbeda sama ujungnya orang benar. Dan yang menarik adalah di ayat 20 berapa ya, 25 kalau nggak salah, itu lagu terkenal yang dibilang bahwa hanya kau milikku di surga, selain kau tiada yang ku ingini di bumi ya. Pada akhirnya gini kan. Iya, ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, akhirnya kita diajar untuk puas dengan Yesus. Kalau kita nggak puas dengan Yesus, kita tidak akan puas dengan apapun. Dan kalau kita nggak merasa Yesus cukup bagi kita jadi nggak akan sanggup untuk menghadapi pergumulan-pergumulan tadi kan. Karena kayaknya orang fasik dapat banyak, kita nggak dapat apa-apa ya begitu. Tapi kalau kita tahu Yesus cukup buat kita nggak akan jadi masalah ketika orang lain dapat banyak, kita nggak dapat banyak. Karena buat kita Yesus itu segalanya. Tuhan itu segalanya kan begitu harusnya ya. Ini menarik soalnya kisah Asaf ini artinya saya tahu memang lihat kesudahannya, memang ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Karena ternyata di balik seolah-olah dibiarkan gemuk-gemuk itu orang fasik, tapi ternyata sesungguhnya di tempat-tempat licin itu ayat 18, kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi dibiarkan jatuh dengan kefasikan dan dosanya gitu ternyata. Sementara si Asaf dia dapat kemenangan, akhirnya dia katakan di kesudahan di perikop itu ayat 28, tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Artinya kan supaya kalau kita menang menjadi saksinya gitu ya, bahwa selamanya Tuhan itu tetap tidak meninggalkan kita gitu. Amin, betul Pak Gideon. Ini kayak ibarat film ya, jagoan tuh kalah di awal. Tapi menang akhirnya. Tapi jangan film yang bad ending ya, jangan film yang ujungnya jagoannya mati ya. Ini film yang jagoannya terakhirnya menang gitu. Tuhan pasti kasih good ending. Menarik, tapi menarik ini Pak, ayat yang ke-24 nih Pak, di ayat 73 ya. Pasal 73 ayat 24 dibilang ini. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi intinya kan begini kan, ketika kita sedang iri hati tadi, iri dengan kemujuran orang fasik dan kita hidup benar menderita, kita perlu nasihat Tuhan loh. Jangan bertahan hanya dalam iri hatinya kita gitu. Karena kita perlu nasihat Tuhan untuk ngarahin kita
di tengah-tengah kita bergumul supaya kemudian Allah bisa mengangkat kita dalam kemuliaan. Karena kalau kita cuman bertahan, jadi jangan iri, terus kita nggak taat sama tuntunan Tuhan, nanti juga sama aja, gitu gak sih? Kita cuma bertahan aja tapi nggak pernah bergerak maju. Oke, saya udah dapat kesimpulannya, Jo. Kesimpulannya begini, jangan iri, bekerja di ladang, tetap ya lagunya. Ganti dong Bapak dari kemarin loh. Kemarin lagunya itu. Saya dimarahin Frankie Xioming nanti. Bayar royalti nanti ya. Oke. Tapi boleh lah kasih kesimpulan buat Sobat Rida deh. Tentang topik kita hari ini ya, semakin dekat Tuhan, apakah memang semakin banyak cobaan, Pastor? Silakan, Pastor Ferry. Iya, karena kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, tentunya detik di mana kita memutus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita dan menyerahkan hidup bagi Yesus, detik itu juga kita masuk dalam sebuah pertempuran. Otomatis kerajaan kegelapan nggak akan suka dengan keberadaan kita. Justru akan menyedihkan jika iblis atau kerajaan kegelapan melihat hidup kita tuh biasa-biasa aja gitu. Nggak usah diserang lah dia, ntar juga jatuh sendiri. Berarti kita nggak diperhitungkan oleh kerajaan kegelapan. Dianggap remeh. Iya. Justru kalau iblis tuh rapat berkali-kali untuk menjatuhkan kita dengan problem yang ada, berarti kita signifikan. Jadi teman-teman yang punya problem karena sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan kecil hati, justru Anda berarti signifikan hidupnya. That's why iblis ingin jatuhin hidup Anda. Tapi percayalah, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Karena Alkitab juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak. Biasa, gitu ya. Yang tidak. COVID biasa, gitu ya. Yang tidak pernah melebihi kekuatanmu, gitu ya. Yang dimana kalau kita dicobai, Allah telah menyediakan jalan keluar buat kita. Amin. Luar biasa. By the way, saya penyintas juga loh. Saya menang. Wah. Puji Tuhan, Pak. Sudah sembuh ya Pak Gideon? Ya. Udah. 6 bulan. Haleluya. Sekarang Nathan yang on the way. Ya. On the way. Iya. Baiklah. Oke, Jo, mari sama-sama kita katakan. Apa itu? Saya tadi loh dikatakan? Ya. Hah? Apa tadi loh? Saya apa tadi? Supaya nggak dianggap remeh itu loh. Saya signifikan. Hidup benar. Gitu ya. Kalau nggak signifikan diperhitungkan sama iblis. Itu benar tadi. Kalau nggak dirapati sama iblis, kita berarti nggak signifikan. Nggak signifikan. Remeh. Jatuh sendiri. Baik. Seru ya Sobat Rida ya. Kalau misalnya Anda juga pengen seru, pengen tanya, follow Pastor Ferry boleh di Instagram ya. Tanya karena Pastor Ferry ini juga suka mentoring. Wah, di mana? Anda bisa follow ya di Instagram Coba. @ferryfelani. Disambung ya. F-nya gimana? FERRY FELANI. Oke. Di situ ya Anda bisa follow lah biar jadi 8.000 nih followernya. Oke. God Center Community Discipleship Leadership Destiny. Mantap. Luar biasa. Oke, Pastor Ferry, terima kasih untuk pesannya, untuk insight-nya hari ini. Saya semakin tercerahkan deh. Ya. Thank you ya Pastor. Berarti wajahnya makin cerah ya. Semoga makin cerah bukan makin gemuk ya. Makasih Pastor Ferry. Thank you Pastor Ferry. Sehat selalu. Sama-sama Pak Gideon, Bro Jonathan. Terima kasih. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.